Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita melalui online ya, dimana pembelajaran kita hari ini yaitu pelajaran pertama untuk kelas 6 di semester 1 ini, yaitu ibadah yang sejati. Sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu. Dari halaman 5 bukunya ya, boleh dipersiapkan buku paketnya yang sudah Ibu bagikan, yaitu buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti edisi revisi 2018 ya, yang sudah Ibu bagikan. Oke, kita buka halaman 5, kita bernyanyi dan berdoa supaya kita memulai pelajaran kita. Mari kita bernyanyi. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh belajar dengan murid-murid kami, sekalipun Tuhan lewat online. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah setiap hati anak-anak kami, supaya mereka boleh mengerti pelajaran yang akan kami sampaikan, terlebih pelajaran tentang tentang persembahan yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita buka buku kita. Persiapkan bukunya ya. Persiapkan Alkitabnya. Juga buku paket yang sudah dibagikan dipersiapkan. Juga persiapkan buku tulisnya dan juga pulpen ya. Baik anak-anak kami, kita buka halaman 1. Pelajaran 1, ibadah yang sejati. Di situ ada bacaan Alkitab kita, Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 ya. Saya akan bercerita bagi anak-anak kami untuk mengantar kita ke dalam pembelajaran kita ibadah yang sejati ya. Dimana di situ kalian juga bisa membaca ceritanya, tapi Ibu juga akan menceritakan ulang ya. Ibu akan menceritakannya. Nah, di sini ada yang bernama Anton, di mana suatu ketika dia berjalan ke suatu tempat dan dia melihat seorang kakek. Kakek ini terbaring di depan pertokoan ya. Lalu
berjalan. Setiba di rumah, Anton bilang seperti ini kepada mamanya. "Mak, kenapa Tuhan membiarkan kakek yang tidur di teras di emperan pertokoan, nenek yang menarik gerobak yang berat, dan juga seorang perempuan yang kecil memakan sisa-sisa. Kenapa Tuhan membiarkan itu?" Seperti itu ya pertanyaan Anton. Tetapi orang tuanya menjelaskan, tidak sepantasnya kamu menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang kamu peroleh, apa yang kamu miliki, boleh kamu bagikan kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu ya nak. Oke, baiklah. Jadi lewat cerita tersebut, kira-kira apa makna cerita di atas bagi kamu? Apa maknanya bagi kamu? Dan juga jika kamu sebagai Anton, apa tindakan yang akan kamu lakukan terhadap kakek itu yang tidur di pertokoan, nenek itu yang membawa gerobak, dan juga kakak itu, perempuan itu yang memakan sisa nasi? Apa yang akan kamu lakukan ya? Coba kamu renungkan ya. Itulah sebagai pengantar kita di dalam pembelajaran kita ini. Sekarang mari kita buka Alkitab kita, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 Ibu akan bacakan. Boleh kamu baca di rumah dan ikuti. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, kita baca lagi Yakobus 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyinya, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu jadi kamu bisa mengambil kira-kira apa arti ibadah menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dan juga apa arti ibadah menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Ya. Nah, dan kamu juga bisa nanti menuliskan contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Oke. Nah, sekarang kita tahu apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Nah, ada juga yang mengartikannya sebagai ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi kata ibadah seringkali disalahartikan. Orang berpikir kalau ibadah itu cukup hanya pergi ke gereja, berarti itulah ibadah. Atau berdoa, atau bernyanyi.
membatasi ibadah. Tidak ya. Ibadah tidak hanya sebatas itu saja. Melainkan ibadah adalah persekutuan atau kegiatan kita yang menghubungkan seluruh sikap hidup kita setiap hari ya. Jadi ibadah yang sejati bukan sekedar kita beribadah tiap minggu atau rajin gereja. Tetapi ibadah yang sejati menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27, ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia menjelaskan pengertian ibadah ya, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Ya, mempersembahkan tubuh bukan berarti seperti zaman perjanjian lama harus menyembelih tubuh itu ya, bukan ya, menyembelih hewan misalnya. Jadi mempersembahkan tubuh berarti menyembelih tubuh, bukan ya, bukan menyembelih tubuh, tetapi mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita. Kita berpikir menggunakan tubuh yang disebut otak. Kita berkata-kata menggunakan mulut. Kita berjalan menggunakan kaki. Kita bekerja menggunakan tangan. Jadi ibadah yang sejati dapat kita lakukan lewat tubuh kita ini. Maka semua yang kita lakukan itu harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu segala tindakan yang kelihatan oleh mata, yaitu berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila tidak dilakukan dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, tidaklah dapat dikatakan sebagai ibadah yang sejati. Itu hanya sandiwara atau pura-pura ya. Karena Allah mengetahui ketulusan setiap hati kita. Bukan hanya tindakan semata-mata ya. Jadi ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai wujud dari ibadah yang sejati. Misalnya menggunakan pikiran kita untuk merancang sesuatu yang baik ya, dan juga kita juga dapat mempersembahkan persembahan yang sejati di hadapan Tuhan lewat kita membantu orang tua di rumah, kita mengerjakan tugas-tugas kita yang diberikan guru. Itu juga merupakan persembahan yang sejati ya. Kita menolong orang yang membutuhkan. Misalnya tadi, jika Anton melihat ada seorang perempuan yang mengambil makanan dari tong sampah, jika kita sebagai Anton, maka kita bisa membagi makanan yang ada di rumah kita. Ya, itu adalah persembahan yang sejati. Jadi, dengan demikian ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat. Bisa di sekolah, bisa di rumah, di jalan, di tempat bermain, di tempat rekreasi, di mal, dan di semua lokasi ya. Ibadah yang benar itu berarti kita mengatakan hal-hal yang jujur
sejati dalam tindakan hidup sehari-hari. Kamu baca nanti kembali, nomor 3, bacalah kembali Roma 12 ayat 1-2. Apa arti perkataan Rasul Paulus dengan kalimat berikut ini? Ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Ya. Dan juga kamu boleh membuat sebuah puisi tentang praktek yang kamu lakukan tentang ibadah yang sejati. Ya. Baik, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Sebagai rangkuman atau penutup pembelajaran kita, ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktekkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Setiap kejadian yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat bermain, dan di tempat lainnya, semua dilakukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan, berkata yang benar, tidak menyakiti orang lain, berlaku adil, jujur, benar, selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membantu mereka yang menderita dan yang membutuhkan pertolongan. Jadi intinya melakukan semua perbuatan yang diinginkan Allah, itulah ibadah yang sejati. Oke, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Mari kita kembali nyanyikan pujian kita dan kita tutup dengan doa. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, ibadah jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran kami hari ini tentang ibadah yang sejati, yang murni dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa ibadah yang sejati adalah setiap tindakan kami yang kami lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Itulah ibadah kami yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ajarilah anak-anak kami, ajari kami Tuhan, untuk melakukan setiap tindakan kami yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bagi anak-anak kami boleh dikerjakan tugas pembelajarannya yang di halaman
dan nomor 2. Nah, nomor 1 ada bagian-bagiannya A, B, C. Dan nomor 2 ya, boleh dibuka bukunya halaman 5. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat, stay home, dan tetap berserah kepada Tuhan.